One bahaya. Aduh, iya Pranata lagi yang pakai. Pranata one oke. Paramis tapi satu counter milik dari one pula yang bisa menghancurkan. Bagaimana kalkulasi yang udah dimiliki oleh one itu sendiri? Altarnya bisa bikin crossbow of tanknya jadi ngaco sih. Iya Pak, Iya, jadi iya. kalkulasinya kan dihancurin gitu loh. Benar, yang tadi bisa pindah ke target satu lagi tiba-tiba pakai altar tek nggak jadi. Satu juga nggak pindah gitu. Benar. Malah Iya. mendarat ditungguin. Betul. Ini grok nih. Initiate pasti powerful banget early-nya. Tadi kita melihat Dewa dengan pakai groknya sempat membombardir juga. Apakah Bigetron juga sama? Dengan groknya bisa membombardir atau malah grok ini bisa dipok di awal? Karena jujur ketika lawan one grok ini bisa banget bocor sih. Ya, dan kita bakal lihat aja hero seperti apa nih. Dengan adanya dua hero yang dipilih oleh Bigetron yang cukup powerful, mereka bakal membawa Ruby ya, seperti tadi prediksi dengan banningnya ke arah Povius dan juga Benedetta. Lagi-lagi hero yang cukup kuat. Sempat digunakan juga oleh seorang Finocure, tapi kali ini ada di tangan RRQ. Dan ini juga sedikit mengeliminasi potensi dari Bigetron ngambil hero-hero seperti Parsha atau Eve di area mid lane-nya. Iya, dan sebenarnya memang Parsha udah nggak bisa dipakai lagi ya sama Yep. teman-teman Bigetron terkena global ban. Yif masih bisa, tapi ya dengan 3 hero jam seperti yang diambil sama RRQ, ya oke banget gak sih ban Povius? Kalau Ini nggak tadi ban Povius habis itu. ini kita mah udah menjelaskan di match sebelumnya kan. Di saat Poveus di ban, hero-hero kayak gini ini kan bakal keluar semua. Ya, Ini kan semua triggernya si Pove. benar banget. Iritel, lagi-lagi untuk match up bersama seorang One. Damage yang besar banget, mobilitas yang juga tinggi untuk seorang Iritel dengan win rate 33%. Gak terlalu besar memang, tapi ketika Iritel ini dipegang oleh orang yang tepat, wow, Susah banget. Dan susah. jangan lupa Iritel itu susah dipecahin weakness point-nya. Karena dia ngehitnya sambil lari. Di jalan-jalan ya. Betul. Dan ya oke, kita bakal masuk ke fase ban kedua nih. Melihat teman-teman dari RRQ belum adanya mid lane, mungkin aja sih bakal nge-ban ke arah mid lane ya. Karena dari BTM dia udah punya Faramis yang sebenarnya memang masih bisa aja sih kalau mau diacak-acak Faramis Rom groknya ditaruh XP. Tapi kalau kita melihat dari yang normal adalah grok roamer dan Faramis mid lane. So, Yes. ngabisin mid lane menurut aku bakal menjadi strategi Bigetron untuk fase ban kedua. Ini bakal rusuh, Pak. Dengan dua hero yang udah terlihat kayak gitu ini, setidaknya di saat mereka rusuh ada waktu yang diberikan harusnya. Ya. Ada waktu yang diberikan kepada Iritel karena itu yang dia butuhkan. Tuh. Iritel butuh waktu, butuh item, lalu nantinya di saat mereka udah siap, mereka mungkin punya badan yang lainnya selain dari Grok. Ini tim fight-nya kan kalau di atas kertas ya Epic Crossbow-nya kan semena-mena ya harusnya ya. Semena-mena tuh. Area kan damage-nya kan. Betul. Bakal sakit banget sih. Cuman kalau kita lihat ternyata ban kembali terhadap Glue mengincar ke arah Finocure di XP lane-nya. Di game pertama Finocure menggunakan Uranus-nya, di game kedua dengan Pakito-nya. So berarti hero yang kebuka sekarang untuk XP lane masih ada Esmeralda sebetulnya, Esme, lapu-lapu, Redrin? Fredrin. Redrin, tergantung. Dia butuh CC satu lagi sih. Karena Atau mau CC lagi. frontliner lah paling enggak. Esme juga bisa sih. Sekarang kan Ruby juga ini berbahaya juga, Pak. Lu Ya. dikumpulin, dijauhkan kalau nantinya tercolek dengan ke altar, kalau tidak. Wait, Barat. Belum lagi pakai flicker nanti kan Ruby. Aduh. Barat yang oke sih ini band Baratnya karena pastinya tanky banget nanti Baratnya gitu kan di bagian depan. Ada Faramis juga, kayak bakal susah banget gak sih itu GKO ya Barat. Jadi menurut aku band yang cukup oke, tapi Esmeralda open sebenarnya kalau emang mau diambil dari teman-teman Bigetron. Atau dia mau ngambil faktor-faktor lain nih yang punya damage mungkin seperti lapu-lapu yang tadi Pak Pulung notice. Yap. Atau mereka mau ngamankan jungler terlebih dahulu, Balmor. Ya, Balmond. Balmond masih kebuka atau ya Lu mau kayak ngerusuh antara sekalian, Esmeralda Pak. itu. Benar. Assassin sih kayak lebih enak Assassin sebenarnya ya. Bigetron lebih enak Assassin. Tapi let's see. Aman, assassin ternyata. Iya, seperti emang tadi aku sempat mikir juga apakah Lancelot mungkin gitu kan atau Hayabusa nih yang bisa langsung nabrak one. Cuman Emon juga oke, dia bermain dengan shardnya dan akhirnya Endless Shard bisa dapetin kill bahkan ke arah one tanpa disentuh. Oke. Tapi kadang ada beberapa momen loh Endless Shot-nya udah mau nabrak tapi one berhasil untuk memecahkan weakness point. Terbang Endless Shot-nya kayak Nggak kena jadinya. lah Endless Shot-nya lah Mana ya gitu. Loh, kok hilang? targetnya mana? Lah kok hilang. Berarti bergantung nanti dengan momentumnya, timingnya seperti apa ya.
dari kedua pemain pastinya. Dan untuk RRQ ini adalah kesempatan terakhir mereka yang akan menentukan game ketiga kali ini, dua last pick-nya bakal menuju ke arah siapa. Dan menentukan juga Benedetto-nya bakal ditaruh di area mana. Ruby-nya juga karena masih fleksibel ya, Ruby bisa di FP ataupun di area roamer. Dan kali ini Balmond dan juga Eve. Oke, Benedetta XP lane berarti. Yep. Ini kalau memang mau langsung di match upin ya, sebenarnya Dairat lumayan oke untuk melawan Benedettanya doang. Cuman kalau nanti pas fight sih ya udah beda cerita ya. Saya udah di luar kuasa saya biasa. Jangan ganggu Bigatron yang sedang panas. Wih. Aduh, coba kipasin dulu. Kipasin. Panas deh. Padahal dingin di sini ya. Esmeralda yang akan mereka gunakan untuk XP lanernya. Yes, dan itu dia teriakan-teriakan yang udah mulai terdengar kali ini dari dukungan kedua tim pastinya. Karena ini adalah kesempatan terakhir untuk RRQ Sena dan juga Bigatron Beta. Siapa yang akan tumbang kali ini? Betul, aku ngeliat dari draft RRQ asik sih. Draft RRQ asik. Iya, tapi ya balik lagi draft. Balik lagi draft ya. Kita udah hari ini udah melihat dua kejadian ya. Draft yang bagus bener-bener dihancur-hancurin banget, Pak. Dipatahin Apa harus dibakar dulu nih Pak semangatnya Pak? Atau Ini kita udah terbakar sendiri mereka, coba Pak. Lihat nih teriakannya gede-gede banget udah. pakai bensin. Wah. Mahal dong. Aduh. Ini benar-benar rap dari Kingdom dan juga Bigot Troopers sudah sangat luar biasa sekali memberikan dukungan di belakang kita. Mereka terus-terusan memberi ataupun memberikan suaranya. Mereka meneriakan player-playernya. Mereka memberikan energinya. Jadi buat kalian yang ada di rumah dan dimanapun berada, nongol juga di kolom komen. Coba prediksi 2-1 untuk Bigatron Beta atau 2-1 untuk RRQ Sena. Ya, sambil kita akan langsung masuk saja ke dalam lane of down kali ini, melihat posisi yang langsung diamankan oleh kedua tim seperti apa. Hater yang mengawali game kali ini langsung ke arah orange buff dan juga Jasker ke arah purple buff-nya masing-masing. Belum terpantau ada gangguan, tapi untuk area mid lane pastinya udah mulai terjadi pertukaran damage sejauh ini karena memang ada seorang Valen di sana yang bisa saja memberikan sedikit penahanan ya, karena memang efek yang dimiliki dengan skills-nya bisa banget untuk menahan pergerakan para pemain Bigatron Beta. Yap. Sementara dari Mat sedikit demi sedikit, iya cicil dulu lah ya sambil plating dikit-dikit aja. Namun di tengah udah ada gerakan tadi yang dilakukan oleh 3 player sekaligus dari RRQ Sena. Terlihat 4 bahkan. Benedetta, Yves, Balmond dan juga Ruby. Karena mereka sekarang ingin mengantarkan langsung ke arah orange buff yang ada di bagian atas. Tapi ternyata tidak. Karena satu monster jungle lainnya yang udah diambil. Ini lumayan sih invasi di early-nya dari Balmond, memang dia punya power yang lebih. Karena Amon itu di awal dia nggak bisa langsung galak. Iya, match up sama Amon enak banget Balmond. Iya, ini udah bakal seenak-enak dia lah masuknya. Udah lihat betapa banyak damage yang masuk karena memang dari segi kuantitas RRQ Sena dengan 3 pemain mereka mencoba untuk ngasih pressure ke arah seorang Matt. Karena dari awal juga Matt bisa memberikan damage ke arah seorang Pranata. Namun kali ini bergeser ke sisi lain, Justin yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Oke. Terlihat coba Pranata cukup berani. Power Fighter-nya gak kena. Dikocek oleh Pranata. Jasker berani sih. Dia jungle-nya diambil, dia coba ambil balik tadi. Walaupun sebenarnya lumayan berisiko ya ketika kita tahu Amon. Yang hero bisa dibilang escape-nya tuh cuma dari pasifnya. Kamuflase yang bikin dia ada di efek konsil sampai lari, tapi kan nggak instan. Cuman dia berani banget tadi. Kalau kecolek juga kan udah hilang lagi. Benar. Betul. Impact-nya. Oke, Ether berputar-putar dia tersebut seperti akan langsung diusir oleh beberapa play yang dimiliki oleh Bigatron Beta. Terlihat tadi ada mau pendek dilompatin. Namun mereka masih ingin melakukan kontes terhadap turtle tersebut dan turtle-nya udah dikeluarkan lalu direset lagi. Iya, namun itu ngeluarin satu flicker itu menurut aku penting banget ya buat teman-teman RRQ Sena. Dan menjadi informasi yang berharga juga ketika mereka pengen ngebuat satu inisiasi. Cuma masa Psycho hampir saja bisa tertusuk dengan pedang-pedang yang dikeluarkan. Still survive memang sejauh ini. Dan Turtle kayaknya agak sulit untuk dipertandingkan. Mengingat dari kedua tim kali ini belum punya chance yang besar untuk bisa benar-benar ngasih eksekusi. Namun kali bakal coba untuk mengambil resiko aja dari kedua tim. Mencoba untuk memberikan damage yang lebih, apalagi Firnocure yang masuk dari area belakang. Akan coba ditahan Diamond dan dia berhasil connect ke arah 2 pemain sekaligus. Namun Firnocure yang harus tertahan di bagian depan Justin. Apakah pergi terlalu jauh? Karena kali ini ternyata masih bisa mendapatkan first blood untuk RRQ dan juga Turtle. Berhasil mengambil Jasker. Penculikan atau retribution yang begitu on point. Dapat bonus juga ke arah seorang Violence. Oke, 1 turtle, 1 roamer. Bertukar tadi seperti dengan XP Laner karena Firnocure berhasil ditumbangkan. Tapi ini dia Pak,
antara Aeroshot dan juga dari Lethal Counter. Damage-nya kan boleh-boleh juga membantu ya dari point retribution mereka nantinya. Iya dan ternyata Jasgar lagi yang dapat ini dari segi turtle-nya. Ini membuat Aether dengan Balmond yang menurut aku harusnya dia mengontrol objektif entah itu dari creep jungle. Mungkin ataupun netral objektif paling nggak sampai ke turtle keduanya ternyata dipatahkan. Sementara kalau kita lihat dari emblemnya battle spell cooldown ternyata yang diamankan oleh Aether, jadi retribution delaynya akan semakin cepat lagi, semakin singkat. Sementara kalau kita lihat dari Jasgar, magical penetration dan juga ada movement speed tambahan yang membuat dia cukup sustain dan punya damage ketika fight. Di tengah 3 playernya berkumpul, di belakang seluruh penonton dari Bigatron sedang bernyanyi ya teman-teman. Kalian mungkin bisa mendengarkan suara dari mereka. Oh ya, ini dia pembakaran semangat yang dilakukan oleh para pendukung kali ini dari Bigatron dan juga Arky yang masih tetap fokus untuk dapetin game kali ini. Mereka benar-benar harus coba ngadu resikonya seperti apa, keluarin semua yang mereka bisa, dan ini dibuktikan dengan adanya pergerakan yang kali ini sudah mulai terpantau Audi CS bersama seorang Violence. Kedua roamer yang begitu baiknya dan hanya mencoba untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu sebelum akan ada inisiasi lanjutan. Sudah mulai berkumpul loh di atas, kayaknya mereka udah ready untuk set up. Barirnya langsung dikeluarkan, tapi seperti untuk kali ini Pranata bisa saja, bisa dibilang mungkin dia terkurung, tapi dengan menggunakan satu needle atau flower yang dia punya, itu pun dia bisa menyelamatkan diri. Di tempat yang berbeda, Psycho ditangkap. Wow, itu sangat tiba-tiba ya bisa dibilang diserang Psycho. Mungkin karena HP-nya juga belum terlalu tebal, belum ada item defensif yang bisa diamankan. Kali ini ngebuat Jasker bisa seenaknya dia mendapatkan 2 eliminasi sejauh ini, dan Aether pun udah mulai dijagain di sana. Wow, masih bisa dapatkan oleh seorang Aether pastinya karena memang udah ada satu ultimate yang ngebantu damage yang lebih besar. Audi CS gagal memberikan gangguan, tapi masih ada kesempatan karena Gamora bersama seorang Matt memberikan backup di waktu yang tepat, dan diam-diam ada yang mendapatkan turtle. Ya, kita coba lihat tuh. Itu stacknya udah berapa deh tuh ya? Lu stack tertinggi lu berapa? 24 ya, 23 apa berapa sih itu? 20-an deh. Itu cuman saya curang Pak, pakai golden staff. Saya curang, maksa. Setidaknya masih kekumpul lah. Yang penting masih banyak. Iya, nggak 5 gitu. Cuman aku suka banget sih distract dari Audi CS. Dia masuk ke dalam purple buff Balmond tadi ya, tanpa ragu. Niatnya untuk ke-trigger, tapi Mulai dikejar kali ini perlahan. Tapi damage dari seorang Jasgar nampaknya cukup banget untuk ngebuat Aether harus mundur, dan sayang banget Justin juga berhasil untuk melarikan diri. Sayang untuk Bigatron dan keuntungan untuk Arky Zena. Oke, aman saja sepertinya di beberapa lane yang ada, tapi Grok terus saja memberikan bola bantuan ataupun perlindungan. Akankah ditabrak? Tapi dia sudah tahu kalau untuk kali ini, Pranata harus mundur dan heavy crossbow-nya. Coba lihat damage-nya, buset. Aduh, deras banget itu ya, langsung bisa meruntuhkan ke arah turretnya. Dan kita bakal melihat juga kali ini di area mid lane-nya bergeser semuanya terfokus karena outer turret di area top lane udah hilang dari RQ. Dan ya Bigatron target berikutnya entah itu ke arah mid lane ataupun ke arah objektif seperti purple buff yang kali ini benar-benar dikontes. Real world manipulation dibuka, gelar tikar pertarungan udah mulai terjadi kali ini, tapi Audi CS dengan lincahnya, dengan flickernya masih bisa melarikan diri. Tidak sempat ya Pak mengeluarkan ke altarnya dan membuat dirinya lenyap langsung ada. nggak sempet altar, walaupun langsung respawn lagi dari Gamora karena ya dia punya pasif yang udah banyak banget stacknya tadi, jadi dia bisa langsung respawn dan dia ngebait source ultimate dari Yves yaitu real world manipulation. Ini tergantung nih pergerakan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Bigatron. Namun kalau kita lihat dari segi itemnya, Eman dengan Vitor of Even dan juga adanya Genius One, otomatis magical damage outputnya dia punya attack speed untuk nge-trigger stacknya lebih cepat lagi, dan dia punya Genius One yang bikin dia stack. Ditungguin dong sampai power fighter-nya hilang baru I'm offended, karena kita tahu ya power fighter dia immune. Ya, so, meskipun tadi belum ada backupan damage yang masuk ya, tapi satu tarikan itu cukup berarti dari seorang Violence. Mengingat I'm offended dari seorang Ruby juga gak terlalu lama untuk dan Audi CS dalam bahaya karena ada seorang Justin di bagian depan, namun damage dari seorang Jasgar nampaknya berhasil untuk bisa memberikan pressure tambahan. Lagi-lagi I'm offended kode karena beberapa pemain, dan hilang sudah 2 pemain untuk Arky dan juga seorang Matt. Jasgar masih menjadi satu incaran utama. Ada Aether di depan sana dan
Psycho yang mendapatkan eliminasi tersebut. Pertukaran eliminasi, gak ada objektif yang mereka dapatkan. 2 untuk 2. Tapi tadi jungler utama milik Bitcoin Beta pun berhasil diambil. Ya, ini masih untung untuk RRQ sih. Karena tadi goldnya juga sebenarnya diunggulin sama Bigetron. Jadi trade kill seperti ini yang menurut aku menjadi mistake juga untuk teman-teman Bigetron. One-one-nya dapetin gold tambahan lagi dari segi poin asis. Walaupun dia nggak dapetin killnya, tapi menurut aku masih fine-fine aja. Dia hanya butuh asis dapetin goldnya. Dan ya kita akan melihat dari replaynya di mana reward manipulation yang benar-benar bagus. Namun jangan salah, Violence masih menyimpan I'm Offended-nya. Masih ada Danron Wolf King yang bisa memberikan waktu lagi. Psycho hampir saja tumbang, untungnya masih bisa selamat tadi. Yap. Ini adalah sebuah serangan balasan tadi seperti yang dilakukan. Walaupun terlihat ada ke altar juga udah kebuka loh tadi. Cuman tetap berani aja. Dan Violence penggunaan dari Offended-nya on point berkali-kali kita lihat. Betul sekali, dan ini bakal menjadi satu hal yang harus diwaspadai oleh teman-teman Bigetron Beta. Lord sudah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Informasi diketahui oleh kedua tim, pastinya ada satu barrier mengusir Violence dari zona nyamannya, dimana dia udah menunggu sana untuk mencari target berikutnya. Tapi kalau kita ngeliat juga dari sisi mapnya, mereka berkumpul di area sempit, di area terasema dari area sana. Dan lihat satu tarikan yang connect menuju Audi CS hanya untuk nge-trigger flickernya aja Pak Pulu. Yap. Flickernya udah berhasil keluar. Tapi untuk wild charge-nya masih berhasil untuk ditahan. Tapi sayang banget sih harus mengeluarkan satu flicker tersebut. Karena kan dengan flicker dan juga wild charge yang di saat bersamaan, itu bisa mengejutkan loh banyak pemain dari akhir Sena. Untuk kali ini coba lihat Justin sekalinya masuk ke dalam rumputan. Cukup trauma. Menimbulkan efek traumatis. Dimana SP yang banyak hilang. Dan Zivia berhasil langsung diamankan. Dimana untuk kali ini Offended-nya udah berhasil lagi mendapatkan karena beberapa player. Namun Melody CS udah gak bisa lagi. Udah begitu sakit. Audi CS-nya hilang di area tersebut. Di area yang berbeda. Langsung ada pergerakan dimana mereka masih fokus untuk bisa berangkat low. Tapi sekarang di bagian bawah matchnya terlalu mengerikan. Damage-nya terlalu besar. Hanya ada Justin sendirian. Wow, what a nice momentum dari Bigetron Beta. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk nge-create momennya. Dan lihat bagaimana dari seorang Jasgar, damage-nya nggak bisa ditahan lagi. Dan kita ngeliat juga impact dari seorang Firnokir pastinya berada di bagian terdepan, siap banget untuk nampung semua damage dari Arkezena. Yes, dan ini rapi banget sih. Tadi dia nyari stacknya di bagian luar ya. Jadi stack dari Jasgar itu udah dikumpulin dan akhirnya dia menemukan target yang cocok banget, yaitu Psycho. Dia nggak punya flicker, nggak bisa ngedodge dari Endless Shard-nya. Jadi ya gampang banget untuk ditumbangin, apalagi dia tumbang pertama. Crowd control utama hilang. Dia hanya menyisakan Violence sendiri yang dia punya CC memang. Tapi efek slow yang benar-benar dibutuhkan dari Psycho udah nggak ada. So bakal ditabrak abis-abisan sama Bigetron, dan itulah yang terjadi. 4 member bahkan dari teman-teman RRQ harus hilang, plus dapetin 1 Lord untuk Bigetron. Nah habis ini nih serangan pertama ini kita mau lihat seperti apa damage dari Amon. Karena kan setelah dari Lord dia udah pergi lagi ke area lain, ngumpulin lagi stacknya. Udah berapa nih stacknya? Betul, dan nanti lihat juga targetnya bakal menuju ke arah siapa. Karena di momen seperti ini aja ketika Lordnya masih tertahan di bagian bawah, mereka udah mulai mencoba untuk nyicil terlebih dahulu. Entah itu ke arah Violence dan juga Psycho. Tapi terutama Violence yang bakalan ganggu banget setup mereka. Yang sebentar lagi ketika Lordnya udah mulai masuk ke 10. Yep. Oke, Phantom Slash coba lihat sekalinya masuk. Justin kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Amon di atas, di bawah mereka berusaha untuk bisa menghancurkan karena base turret-nya masih belum berhasil. Tapi Audi CS memberanikan diri untuk langsung menjadi palang pintu terdepan. Bahkan dari Firnokir udah 4 juga. Satu base turret berhasil dihancurkan dan udah ada Winter Trench yang menjadi milik dari Jasgar. Iya, frontliner yang begitu baik dari Bigetron ngebuat dari matnya udah tinggal santai aja, fokus aja ke arah turret. Meanwhile, udah ada lompatan dari Firnokir juga tadi. Falling Star Moon-nya cukup untuk bisa mendorong Aether ke bagian belakang. Namun kali ini Audi CS mencari di area semak-semak, menemukan Violence ada di sana dan langsung ditahan dengan barrier-nya. Gak ada inisiasi lanjutan karena memang hanya untuk memberikan satu informasi yang berharga banget buat Bigetron Beta. Harusnya balik lagi sih, tahan dulu temponya, dimainkan dulu karena di Lord pertama dapetin 1 base turret. Menurut aku tuh udah sangat-sangat menguntungkan. Dan ya kalau kita lihat dari itemnya, Aether dengan dengan Athena Shield-nya dan juga ada Brute Force pastinya untuk nambah movement speed-nya dia. Next item Immortal mungkin ya, yang salah satu item yang lumayan oke juga. Atau dia membuat ke arah Radiant Armor
yang bikin dia lebih tanky lagi ketika kena magical damage yang dimiliki sama teman-teman Bigetron. Namun kalau kita lihat ternyata Benedetta dari Justin ya sedikit hybrid buildnya. Dia punya Fury Hammer, dia punya Bloodlust juga dan mengarah ke arah Dominant Dive itu lumayan oke. Waduh, Firnocure tuh berapa orang di trigger untuk Black Violence udah nggak ada lagi ultimate-nya dan mereka Dibalikin. siap untuk membalikkan keadaan. Hanya saja masih Audi? ada Yves, tapi Audi flicker langsung ditabrakin karena satu wild charge. Cukup terlambat seperti tadi follow up damage yang langsung dihasilkan dan diharapkan juga dari Matt. Tapi Jaskar akan masuk ke arah siapa ke damage-nya tidak ada. Wah, sayang banget dengan semua resource yang udah dikasih oleh Bigetron Beta, tapi mereka belum bisa ngedapetin satu eliminasi saja yang diharapkan, yang diekspektasikan. Cuman kali ini mereka masih punya kesempatan juga tentunya ke arah objektif Lord, meskipun harus berusaha lebih keras lagi menunggu juga cooldown ultimate yang belum dimiliki oleh seorang Matt, Audi CS dan juga Gamora. Meanwhile, RR Kisena mereka ready dengan semua ultimate yang mereka miliki dan semua spell kecuali dari seorang Violence. Ini gimana lagi ya? Lambat tadi follow up-nya Pak ya. Tertinggal tadi sepertinya Kak. Belum sampai, memang belum sampai sih tadi. Iya. Karena kalau aku ngeliat pertama satu, kalau memang tadi Audi nggak flicker langsung, itu akan hilang momennya, Iya. nggak akan dapat. Ya dan dia ngelihat teman-temannya udah mulai mengarah ke sana, so ya udah buying time aja. Dia berharap dengan wild charge-nya tadi, waktunya sempat untuk teman-temannya datang dan bisa ngasih follow up. Ternyata miskalkulasi, jadi banyak banget source yang udah kebuang sebenarnya dan Lordnya akan coba di setup sama teman-teman dari Bigetron. Oke, ada Winter pula menjadi milik Devin Nokior. Novender itu udah terdengar seperti yang terjadi pertempuran di beberapa tempat yang terpisah. Ada lagi Curl Altar sudah dikeluarkan, tapi Justin akankah dia mencoba untuk ke bagian belakang, tapi Justin masuk terlalu dalam sendirian aja. Leko Fire keluarkan, bisa diselamat karena tidak bisa, tidak ada yang tumbang pula dari Bigetron Beta. Terbuka kesempatan mereka karena mereka mengamankan langsung ke arah Lord, atau mereka akan langsung mengamankan juga ke arah kemenangan kedua. Karena untuk kali ini coba lihat Pranatanya ada weakness point yang terbuka siap untuk terbang. Tapi lethal counternya menghilangkan Grok. Iya, nampaknya kali ini terlalu terburu-buru ngebuat Audi CS harus hilang. Meanwhile, mereka sebenarnya punya kesempatan yang besar banget untuk langsung dapetin Lordnya tanpa adanya korban. Tapi this is it. Bigetron Beta masih mencoba untuk memberikan tambahan damage lagi. Ada Jaskir di sana yang ingin menghentikan pergerakan dari seorang Aether, tapi nggak mau terlalu jauh. Mereka akan menunggu kehadiran dari seorang Audi CS dan menunggu juga kehadiran dari Lordnya. Oke, Lordnya Lord Enhance ya, jadi akan lebih strong lagi pastinya. Sebelumnya kita akan lihat dulu dari itemnya nih. Menurut aku yang akan menjadi kunci nih untuk defensif terakhir, bisa jadi terakhir ya untuk RRQ adalah Pranata. Karena sekali momen Pranata ini bisa dapetin weakness point yang memang harus dipecahin dan akhirnya dia cross bomb tank, menurut aku bisa balikin keadaan. Ya. Waduh, Justinnya berhasil selamat gak? Kalau ditabrak sama Wildcats bisa kelar nih. Barirnya dicari dulu. Apakah ada beberapa player daerah tersebut, tapi Lord bergerak di bagian bawah. Mereka ingin mendapatkan lagi karena bestar yang ada di bagian atas. Lordnya dibiarkan begitu saja, ditarik dengan Offender, lalu ada lethal counter. Tidak ada tadi sepertinya ke altar. Sayang sekali, namun untuk kali ini coba lihat Firnocure masih mencoba peruntungannya. Justin, a knife for a knife menyelamatkan dirinya. Masih bisa selamat dari semua gumpuran yang diberikan dan Lordnya pun berhasil mereka tumbangkan. Memang mereka punya defensive high ground yang cukup tinggi dengan adanya serangannya, tapi Violence dalam bahaya ketika Jaskir sudah bersiap-siap di sisi lainnya. Pinocchio akan mencoba untuk memberikan satu lompatan kah? Karena ada seorang Pranata sudah mulai terbang dengan crossbow tank yang mencari target berikutnya. Belum ada yang bisa ditumbangkan karena ada Cold Altar di sana yang memperpanjang nyawa mereka. Namun ini dia, seorang Violence harus sudah mulai tumbangkan. Jaskir mendapatkan seorang Pranata. Gak ada damage dealer lagi yang